dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 25 Juni 2024, pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita.
Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juni 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp13.629.000. Syukur sebesar Rp7.420.000. Persepuluhan sebesar Rp401.000 dan sarana fisik sebesar Rp833.000. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juni 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp9.714.200. Syukur sebesar Rp289.000. Persepuluhan sebesar Rp770.000 dan sarana fisik sebesar Rp842.000. Kebaktian Minggu 23 Juni 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta G. Likumahwa. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, duet Huel Wakabesi dan Grace Sosolisa. Solo, Yan Walakula dan Elroy Voice. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 sahabat lama nomor 136 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 sahabat lama nomor 193. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian wartah Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 23 Juni 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI. Sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sambil tetap berdiri. Kita akan pujian bagi Tuhan. Jangan lupa nama Tuhan yang benar yang teguh. Nama itu perlindungan bagi jiwa yang teguh. Ingatlah namamu, perlindungan yang teguh. Jangan jadilah beban, tahan sampai kau dibilang bahkan Allah yang kekal. Ingatlah namamu, perlindungan yang teguh. Ingatlah namamu, perlindungan yang teguh. Silakan. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Jangan terus selalu Tuhan, singgah juga Kau. Di hatiku meski
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Aku lipat tutup Tuhan sambil beriman. Aku dalam menolong jika kau kenal. Tuhan Yesus dalam sakitku, aku harap pertolongan Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. seorang penebus jalan yang suka tolong dilepas, jagalah. Dan jika jalanmu lagu, yang Dia pimpin dan penuh, yang sudah dan yang adalah, yang sudah dan yang adalah, biar kau jadi milikku, Tuhanku. Engkaulah dalam surgaku, Tuhanku. Aku mengiring kapalku, menertanya tanimanmu. Bintang Engkau besertaku, Tuhanku. Bintang Engkau besertaku, Tuhanku. Jemaat diundang berdiri sebagai tanda kesiapan kita mendengar dan memperlakukan petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Si, oh Tuhan,
kita akan dengarkan persembahan pujian duet Huele Wakabesi dan Grace Suselisa. Selamat pagi, shalom. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi katong semua.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman dan bagian Alkitab yang akan dibacakan saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-31. Bagian Alkitab ini akan kita bacakan secara berbalas-balasan dan sesudahnya kita akan melakukan nyanyian aklamasi haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa dengan bersama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Baca secara berbalasan dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Firmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Allah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bertambah banyak serta penuhlah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Buah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kita bersyukur Tuhan perkenankan dan melayakan kita hidup sampai di minggu keempat bulan Juni. 1 minggu lagi, katong boleh menjalani perjalanan sepanjang setengah tahun. Kita bersyukur Bapak Ibu, sebab Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, bisa bekerja, bisa melayani seorang dengan yang lain, terutama di dalam keluarga. Tetapi kita juga bisa melakukan kehendak Tuhan, ya, melalui apa yang kita dengar dalam setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Paling tidak di sepanjang perjalanan hampir setengah tahun ini, kita menemukan esensi, nilai-nilai dasar kekristenan untuk bertumbuh bersama sebagai persekutuan. Dan secara khusus hari ini juga kita bisa mengevaluasi sampai seberapa jauhkah kita sudah juga melakukan tanggung jawab kita sebagai umat Allah menjaga dan memelihara bumi sesuai dengan tema bulan Juni toh Bapak Ibu, merawat bumi, ya, menjaga, melestarikannya. Kita bisa mengevaluasi kalau dari setiap tema mingguan, 3 mingguan yang sudah kita lewati. Minggu pertama bagaimana kita mengelola pangan, menghadapi krisis pangan, ya, terutama mengelola pangan-pangan lokal kita, memanfaatkan pinggir-pinggir rumah kita. Subiking kah belum? Minggu kedua menata air
sebagai sumber kehidupan. Ya, orang banyak bakal lai gara-gara air. Kampung deng kampung bakal lai gara-gara air. Nah, ketemu bagaimana memanfaatkan air sebagai sumber kehidupan. Nah, minggu ketiga yang baru saja kita lewati, ya, kita bicara soal tanah. Ini menjadi penting karena ya manusia dari tanah kembali juga kepada tanah. Ya, tanah harus menjadi sumber berkat, bukan menjadi sumber konflik. Masih adakah di antara kita yang berkonflik tentang batas tanah, tiris-tiris rumah, air babaso? Itu penting untuk kita evaluasi seberapa jauh kita bisa mengupayakan kehidupan bersama bagi kesejahteraan. Sebab Bapak Ibu, kita selalu berdoa ya, hendaklah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Dan kita harus menjadi promotornya. Saya menyadari sungguh bahwa bukan hanya Bapak Ibu jemaat, para pelayan juga mungkin belum melakukannya. Ya. Dan kita perlu menyadari itu, bahwa kita diberi makna tersendiri, menghayati makna kebenaran firman Tuhan, menyelami kebenaran firman Tuhan untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kita dipayungi lagi dengan tema minggu Allah menciptakan alam semesta untuk kesejahteraan semua makhluk. Dari bacaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 yang baru kita baca secara berbalasan. Apa yang penting dari tema ini dan bacaan ini Bapak Ibu? Pentingnya adalah bahwa alam semesta dan manusia diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya, itu tujuan penciptaan alam semesta. Kita bisa baca ya di ajaran GPM AMPA 20 ya. Dan AMPA 25 425 bahwa keselarasan dan Allah memberi mandat kepada kita manusia untuk menata, mengelolanya bagi kehidupan kita dan bagi keberlanjutan kehidupan di alam semesta ini. Nah, itu penting Bapak Ibu, karena kalau kita tidak menyadari bahwa seluruh ciptaan Allah ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah, maka kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa menyatakan itu sebagai bagian dari cara kita mau memuliakan diri kita sendiri. Banyak orang ingin dipuji kalau dia bisa melakukan sesuatu, akhirnya bukan lagi Allah yang dipermuliakan, tetapi manusia yang dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu jemaat, kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 31 ini adalah kisah yang sangat penting dan yang paling terkenal. Mengapa demikian? Karena memang pada umumnya kalau kita mau buka Alkitab, kita biasa buka dari kitab yang pertama. Ya, pasal yang pertama, lalu kita mulai baca. Memang ada yang sudah mulai buka dari tengah atau dari perjanjian baru, tapi pada umumnya. Dan kita memulai baca dari situ. Ada yang bertekad membaca Alkitab itu secara menyeluruh dan dimulai dari kitab Kejadian 1, walaupun ada yang juga belum selesai. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi kisah awal yang memerlukan upaya kita untuk melihat bahwa ternyata Allah menciptakan alam semesta ini sesuai dengan apa yang kita alami dari sebuah refleksi ke belakang tentang proses ciptaan itu. Sebab logikanya tidak mungkin saat Allah menciptakan manusia lalu menulis sejarah penciptaan itu. Tapi ini hasil refleksi, ya, balik dari pergumulan umat Israel bersama dengan Allah Yahweh. Bapak Ibu, kisah awal yang menentukan perjalanan kehidupan kita itu selanjutnya
bukan hanya terjadi untuk hari ini, tetapi ke masa yang akan datang. Jadi perjalanan yang cukup panjang dari masa penciptaan, masa Israel, ya, sampai di masa kita saat ini. Karena sangat menentukan, maka betapa penting kita tahu maksud Allah dengan semua ciptaan ini. Hari ini kita akan menyelami maksud Allah dengan ciptaan alam ini untuk kita mendapatkan kekuatan dan semangat menjalani kehidupan dalam tanggung jawab iman kita. Pertama, bahwa penciptaan alam ini bagi Israel dan juga bagi Bapak, Ibu, dan Beta adalah sebuah pengakuan, sebuah kredo. Karena itu di ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak dikatakan di situ pada mulanya dewa, dewi yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita meyakini itu sungguh Bapak Ibu, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini yang menjadi dasar iman bagi kita orang percaya. Di tengah-tengah ada pengakuan lain, ya, dari bangsa-bangsa lain tentang siapa pencipta alam semesta ini. Tentunya hal ini akan sangat berbeda, ya, dengan apa yang diyakini oleh umat Israel dan juga kepada kita. Ada 3 hal penting Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dapat kita ambil atau kita gali dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini. Yang pertama, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 1. Ini sebuah pengakuan dan penegasan bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah kreator. Ya. Ia penguasa atas alam semesta. Dan ini merupakan pernyataan yang paling penting. Selanjutnya, bumi belum berbentuk dan masih kosong. Artinya bahwa di dalam proses penciptaan itu ternyata masih ada di dalam keadaan kacau balau, ya. Tohu wabohu. Kalau dalam tulisan Pak Singgih kita menemukan tulisan tentang creation ex nihilo, ya, sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan, dari yang kosong. Dan Allah mengatur semuanya itu dengan segala baik, dengan sempurna. Tetapi juga mau menegaskan kepada kita bahwa kita manusia dan ciptaan lain itu sama-sama diciptakan. Ya. Karena itu tidak boleh ada yang dipertuhankan. Sebab ternyata memang banyak kali kita manusia merasa bahwa kita lebih mulia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Karena itu bisa saja semua ciptaan yang lain itu dijadikan sebagai objek. Bahkan bukan itu saja, sesama kita manusia itu juga kadang ada yang direndahkan. Ya. Padahal sesungguhnya kita menyadari bahwa kita semua sama di hadapan Allah. Kita juga sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita sama-sama diciptakan. Oleh sebab itu kepada kita dipesankan, hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah di langit dan di bumi, bukan yang lain. Karena itu kalau ada yang mau cari-cari pujian untuk juga kemudian disembah, stop. Katong ini semua ciptaan. Semua orang punya kelebihan, semua orang juga punya keterbatasan. Yang kedua, kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan itu tercermin dari seluruh ciptaannya yang sangat kompleks dan indah. Jadi alam semesta dengan keanekaragaman dan keindahan yang luar biasa itu sungguh mencerminkan keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Itu juga digambarkan oleh pemazmur, ada dalam kitab Amsal. Langit menceritakan
ya, kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Kebesaran Tuhan itu juga tercermin dari ketelitian dan kesempurnaannya ya, dalam seluruh tahapan ciptaan, dari mulai hari pertama sampai hari ke-6. Proses penciptaan terjadi dalam tahapan-tahapan yang sempurna, Bapak Ibu. Dimulai dari benda-benda, ya, lalu kemudian pemisahan, lalu kemudian makhluk hidup bukan manusia, dan terakhir Allah menciptakan manusia. Semua yang diciptakan Tuhan itu dikatakan sendiri olehnya baik adanya. Berulang-ulang kata baik dan sungguh amat baik diucapkan oleh Allah. Kita dapat lihat ya Bapak Ibu di ayat 3, ayat 10, 12, ayat 18, 21, 25 dan yang terakhir di ayat 31. Artinya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan baik dan diciptakannya juga untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran, bukan untuk creation. Dan karena itu segala yang baik itu juga pasti akan berperan secara baik. Ya. Bagaimana matahari, bulan, bintang, siang, malam, air, darat, itu memainkan peran-perannya dengan segala baik. Sehingga ada keseimbangan kehidupan, keselarasan dalam semesta. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, anak-anak yang diberkati Tuhan, hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sebagai Sang Pencipta itu memiliki rancangan yang sempurna dan sangat detail, ya, dalam menciptakan segala sesuatu supaya berfungsi demi kesejahteraan hidup manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Sebab itu kepada kita diingatkan bahwa kita sebagai umat ciptaan bukanlah tuan atau penguasa atas alam semesta. Kita hanya diberikan mandat, kita diberi kuasa, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memberdayakan alam ini demi kehidupan kita dan keberlanjutan kehidupan bersama. Sebab itu sebagai ciptaan masing-masing punya peran dan fungsi yang telah ditentukan Tuhan. Semuanya bermanfaat, semuanya berpotensi untuk kebaikan. Nah, dalam pengertian ini Bapak Ibu, maka kita sebagai umat Allah bertanggung jawab untuk melestarikan alam. Sebab di mana ada ciptaan, di situ ada potensi kehidupan. Ya. Aspek yang ketiga yang penting dari tema dan bacaan kita hari ini, bahwa dari kisah penciptaan ini kita belajar bahwa sebagai manusia kita seharusnya menghargai dan merawat ciptaan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai bukti penghormatan kita. Ada pengakuan, ada rasa hormat, ada takut akan Allah, tapi juga di dalamnya ada tanggung jawab. Dan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menciptakan kita manusia dengan cara yang berbeda. Tuhan menciptakan yang bukan manusia dengan berfirman, ya, menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Tapi ketika manusia diciptakan, Bapak Ibu, ini menarik, bahwa Tuhan berfirman dan campur tangan membentuk sendiri menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang tadi menjadi nats pembimbing, menjadi gambar dan rupa Allah, imago Dei. Maka sebagai gambar Allah, mandat yang diberikan kepada manusia di dalam penata layanan dan pemeliharaan ciptaan itu harus sungguh-sungguh menggambarkan kasih Allah, keadilan Allah, untuk betul-betul melihat yang lain itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita untuk kehidupan semesta, tapi juga untuk keberlanjutan alam semesta. Nah, hal ini
sebenarnya semata-mata bertujuan untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini tema kita nih Bapak Ibu. Sebab itu sebagai manusia kita dapat memahami dan menghargai ciptaan Tuhan itu dengan beberapa cara yang konkret bisa menjadi bagian dari refleksi kita terhadap apa yang sudah kita lakukan, tapi juga menjadi komitmen bagi kita untuk apa yang hari ini dan yang ke depan bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menjaga dan merawat alam. Maksudnya bahwa alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan yang indah dan sempurna, dan sebagai manusia kita harus menjaga dan merawat alam agar tetap lestari. Paling tidak kalau sampah subahnya di Kota Ambon, kalau lia tolong angka. Ini hal-hal kelihatan kecil tapi berdampak besar. Ya. Apalagi kalau di gunung-gunung ya sudah mulai ada perluasan dari lahan hijau ke pemukiman-pemukiman, mari kita pikir baik-baik. Ya. Yang kedua, bahwa kita perlu menghargai kehidupan. Sebab setiap makhluk hidup, baik kita manusia maupun hewan, adalah ciptaan Tuhan yang bernilai dan memiliki hak untuk hidup. Kita harus menghargai kehidupan dan tidak merusak atau membunuh makhluk hidup lainnya dengan sembarangan. Pasti ada yang bilang, Purwita, kalau ketong ada ingin makan RW, saya ada cara lain mesti toki anjing. Kalau ada ingin makan ikan, ya pasti kalau saya beli, dipancing, jareng. Konsekuensinya harus membunuh. Ya, kita bisa mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan menghargai kehidupan adalah kalau dapat yang kecil, kas tinggal dia hidup supaya dia bisa beranah. Saya mungkin ketontoki anjing yang masih naik-naik badak, ya, cuma gara-gara ingin makan RW, ya mungkin. Itu aspek terpenting dan itu sebenarnya menjadi pola tradisional yang kuat di masyarakat adat di Serang. Dong kalau cari kusu dapat anak kusu, dong sembunuh. Ya. Dong kas tinggal akan hidup supaya bisa berkembang biak. Ya. Yang ketiga, bersyukur atas karunia Tuhan. Setiap karunia dan nikmat yang kita terima dalam hidup seperti kesehatan, keberuntungan, kebahagiaan adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur dan tidak sombong atau lupa diri karena segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita mandat, Tuhan memberikan tugas, Tuhan menyertai seluruh penugasan itu. Dia tidak membiarkan kita bertugas sendiri. Dan karena itu mari kita terus bersyukur dan menjalankan tugas sebagai mandataris Allah untuk merawat dan menjaga alam semesta. Yang keempat, menghargai perbedaan. Allah menciptakan manusia secara spesial. Ya. Kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Tuhan menciptakan manusia dalam beragam bentuk. Ada warna kulit, ya, ada tinggi, rendah. Tapi kita harus menghargai perbedaan tersebut. Tidak melakukan diskriminasi atau tindakan kekerasan terhadap sesama manusia. Kadangkala bukan kekerasan fisik yang kita lakukan. Biasanya kita melakukan kekerasan verbal. Urus dulu lambu keriting, muka itang. Ya. Belum lagi kalau dalam keluarga kita tidak menghargai ya perbedaan. Kita tidak menghargai ciptaan Allah. Anak-anak kerko, ya, anak anjing, babi, ya, kolera dan sebagainya. Kelihatan sederhana, tapi itu sangat fasih di mulut orang Ambon. Balonglai kalau Tuhan yang adalah sang pencipta itu juga menjadi rendah pada mulut-mulut kita. Ya, Tuhan Allah dan seterusnya. Jemaat yang kekasih. Pesan yang kita dapati dari kisah penciptaan langit dan bumi ini pasti sangat banyak nilainya dan sangat berarti bagi kita. Dan karena itu mari kita bertanggung jawab. Ya, artinya kita tidak hanya mendengar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan.
Kita perlu menyelami dan menghargai lebih dalam wujud implementasi. Kita dapat hidup harmonis dengan alam dan sesama manusia, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memulihkan alam semesta ini. Alam harus kita maknai sebagai tanda kehadiran Allah, sakramentum Allah. Karena itu, kita merawat alam, sesungguhnya kita sedang memuliakan Allah, Sang Pencipta. Tuhan kiranya memberkati kita untuk dapat melakukan tanggung jawab mandat yang Allah berikan untuk menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaan Allah. Amin. Diundang berdiri untuk kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan semua orang percaya, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mati silahkan duduk Bapak. Persembahan pujian Elroy Voice. Disilahkan.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum ketong ada memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Selaku persembahan yang adem di
jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita dengar persembahan pujian dari Yan Walakula. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat. Ya, di pagi hari ini kita akan membawakan satu kidung pujian, judulnya Aku Percaya. Biarlah kidung pujian ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan di dalam hidupku. Engkau tuntun daku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Tahu Kau berkuasa untuk
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu dalam doa. Kita semua berdoa. Tritunggal Allah Bapa, pencipta alam semesta, Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami, dan Roh Kudus, penuntun dan penghibur. Kami datang dalam persekutuan kebaktian saat ini bersyukur, karena kami percaya Tuhan baik bagi kami dan kami mengalami kebaikan Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami. Kami masih dilayakan Tuhan untuk ada, menghirup nafas kehidupan, daya untuk kami bergerak, tanggung jawab untuk kami bekerja dengan segala potensi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk meraih berkat-berkat Tuhan atas makan, minum, pakai, rumah. Dalam kondisi alam yang seperti ini kami alami, dalam juga rasa syukur kami karena kami percaya untuk segala sesuatu ada maksud Tuhan bagi kami. Dan bagaimana kami harus meresponi semua kebaikan Tuhan itu dalam seluruh tanggung jawab mandat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan bagi kami yang ada pada saat ini beribadah, tapi juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyadari betapa kami menjalani hidup ini dalam segala kebaikan Tuhan, tetapi kadang kami merespons kebaikan Tuhan itu dengan hal-hal yang justru mendukacitakan hati Tuhan. Kami berlaku tidak setia, kami tidak merawat bumi ciptaan Tuhan ini, kami tidak melakukan tugas sebagai mandat yang Tuhan pertetapkan bagi kami, dan semua itu tidak ada yang tersembunyi pada mata-Mu Tuhan. Kami masing-masing secara pribadi juga keluarga dalam tanggung jawab kami, baik sebagai pemerintah, sebagai investor, sebagai orang-orang yang punya kepentingan, dan banyak hal yang lain. Semua kami datang pada Tuhan mohon ampun. Kami percaya bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kami. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kami harus lebih takut pada Tuhan. Sebab itu biarlah Roh Kudus menguasai kami untuk terus ada sebagai orang-orang yang dianugerahkan Tuhan tanggung jawab menjaga merawat kehidupan untuk keberlanjutan kehidupan yang lebih sejahtera. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa, menyerahkan saudara-saudari kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, dalam seluruh pergumulan jemaat-jemaat Tuhan seklasis Kota Ambon, ataupun ada yang di antara kami. Kami juga berdoa bagi para janda, duda, anak-anak yatim, anak-anak piatu, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang sementara berada di dalam tahanan atau dalam proses-proses hukum. Kami juga berdoa bagi orang-orang cacat. Semua yang berada di dalam beban-beban kehidupan, kami berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa kami menjadi bagian berempati dengan mereka. Dan biarlah dalam kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan mereka. Kami juga mau berdoa menyerahkan pelayanan Klasis Kota Ambon terhadap pelayanan di Gereja Maranatha. Tuhan berkati MPK dengan seluruh tugas tanggung jawab dan unit-unit kerja yang ada di Klasis. Tuhan berkati semua para pelayan Tuhan di Klasis Kota Ambon. Tuhan berkati semua umat Tuhan dalam kepelbagaian pergumulan mereka hari ini. Ada di jemaat-jemaat yang juga menjalankan peribadahan, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa bagi semua pelayan-pelayan liturgis yang selalu setia melayani. Tuhan berkati majelis bertugas hari ini dari Jemaat Betel. Tuhan berkati pemain organ dan paduan musik. Tuhan berkati singers. Tuhan berkati duet kedua anak kekasih. Tuhan berkati solo. Tuhan berkati paduan suara dari anak-anak tercinta. Tuhan berkati pengatur sound, multimedia, kolektan, semua yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan di hari ini, di pagi ini. Berkati kami untuk tetap memberi yang terbaik
bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Persekutuan Gereja Protestan Maluku, kami juga mau berdoa, menyerahkan persiapan pelaksanaan Badar yang akan berlangsung dari tanggal 26 nanti. Seluruh proses persiapan panitia dan tuan rumah diberkatilah kiranya. Semua kontingen dari klasis-klasis diberkati, supaya proses Badar ini dapat berjalan dengan segala baik. Kekunjungan-kekunjungan pelayanan menyongsong perjamuan kudus yang sudah berlangsung atau yang sementara berlangsung juga diberkati oleh Tuhan. Tahapan-tahapan pemilihan majelis jemaat yang sudah diawali di bulan ini, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semuanya sampai pada proses pemilihan dan peneguhan. Biarlah yang kami pilih adalah hamba-hamba Tuhan yang mau berkorban, yang setia, tapi juga pemimpin dan gembala kami. Tuhan berkati semua yang sementara berlangsung di setiap jemaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang datang dalam kebaktian saat ini. Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menyelami kami masing-masing dalam seluruh pergumulan kami. Kami menyadari sungguh betapa kami terbatas, kami mudah rapuh, kami mudah hancur. Karena itu kami hanya mau datang pada Tuhan. Kami diberi kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan di hari ini dan di sepanjang usbu ini. Tuhan, jangan biarkan kami melangkah sendiri. Hari-hari hidup kami penuh dengan kerahasiaan, penuh juga dengan berkat yang harus kami raih, tapi juga penuh dengan tantangan. Biarlah di dalam kasih Tuhan atas apa yang telah kami terima hari ini, kami berdiri teguh, tidak goyah. Kami melakukan seluruh tanggung jawab kami untuk memelihara, merawat alam ciptaan Tuhan ini. Dan biarlah segala sesuatu jadi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dan untuk kemaslahatan kesejahteraan kami bersama. Bapa, seluruh perjalanan kehidupan kami di usbu baru dengan tugas, tanggung jawab, perencanaan, aktivitas dan berbagai hal lainnya, kami pertaruhkan itu dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami kalau kami sudah keliru salah untuk banyak hal. Kami datang pada Tuhan mohon pengampunan, Tuhan layakan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat disilahkan duduk untuk doa syukur. Bersama semua yang melayani dalam kebaktian saat ini kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menjalani perjalanan kehidupan di usbu yang baru. Tuhan menyertai dan memberkati ketong semua. Shalom.